Selamat pagi untuk kita semua. Saya Lidwina Inalin dengan NIM 1802020016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi. Manajemen merupakan sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki. Manajemen strategi yaitu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai dengan penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Tugas manajemen strategi terdiri atas 9. Yang pertama, memformulasi misi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan suatu profit perusahaan yang merefleksi pada kondisi internal dan kemampuannya. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber daya perusahaan dengan lingkungan internalnya. Yang kelima, menilai setiap alternatif dipandang dari sudut misi perusahaan. Yang keenam, memilih serangkaian tujuan jangka panjang dan strategi total paling diinginkan. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka panjang yang sesuai dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya yang dianggarkan. Yang kesembilan, menilai keberhasilan proses strategi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Yang berikut, proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi meliputi: yang pertama, mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi. Yang kedua, menganalisis lingkungan luar. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, menganalisis sumber daya organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Yang kedelapan, mengevaluasi strategi. Tahapan manajemen strategi terdiri atas 3. Yang pertama, mengenal visi, misi, serta tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan bisnis perusahaan. Yang ketiga, melakukan bisnis internal. Bisnis internal terdiri dari sumber daya manusia, alat dan perlengkapan, keuangan atau modal, lingkungan internal. Eksternal, pesaing, akses dalam mencapai tujuan, iklim atau kondisi. Tahap formulasi yang terdiri atas 2. Yang pertama, pembuatan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, penentuan kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Yang berikut tahapan implementasi: penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan atau yang pertama, dengan mementingkan, mendahulukan yang lebih perlu atau diprioritaskan. Yang kedua, berorientasi pada efektif. Yang ketiga, efisien atau diperlukan planning yang didahulukan lebih efisien. Yang berikut tahap evaluasi dan pengendalian. Kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih.